Masih memperolok-olok segala macam, menghina. Dia nggak memikirkan bahwa Pak Jokowi itu adalah presiden 10 tahun. Pak Jokowi itu adalah ayah dari wakil presiden. Nah, terus legal standingnya sebagai apa? UGM aja mengatakan bahwa itu asli, nggak ada masalah. Nah, terus tadi kalau teman-teman mengatakan ini kritik nggak bisa, karena kalau di dalam lembaga kepresidenan ya, yang kita alami waktu Zainal Ma'arif menghina Pak SBY, ya, yang terjadi itu sadar itu Zainal Ma'arif, sehingga dia langsung minta maaf, walaupun proses dituntut percobaan gitu. Nah, saya sih sebenarnya dari awal itu saya pikir, waduh, saya ini kalau ribut dengan Mas Roy Suryo semua ini udah lewat masa-masa saya ribut gitu. Kita ingin menjadi negarawan, ketika berdebat ini nggak perlu saling teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, saling tunjuk-tunjuk gitu. Kita berbicara tentang, Mas, ini adalah lembaga kepresidenan ya, namanya, silakan. Ini persoalan misalnya antara Pak Jokowi, ijazah dan hukum, silakan, sudah selesai. Nah, nanti Mas Suryo juga nggak perlu Farhad Abbas maki-maki, ribut-ribut, nanti akan persoalan dengan hukum gitu. Malah contoh nih, Pak Profesor Paiman ya, Farhad, saya sebenarnya nggak mau laporin nih mereka semua. Yang dilaporin siapa sih? Ya termasuk Mas Suryo, kemudian Bitor. Tapi Beto dan mereka datang ke tempat saya minta maaf, minta uang, dikasih, mintanya 20 juta nih. Siapa? Bukan Mas Suryo, yang kan beda laporannya. Bitor. Betor minta Ya, 20 juta. Minta 20 juta, dikasih 15 juta. Ini valid ini? Iya, itu kan laporan polisi kita. Nah, katanya minta sumbangan buat acara. Ya memang, tapi ada ancaman kalau nggak ngasih akan diviralkan. Minta ke Prof Paiman. Ya, saya hanya menggambarkan bahwa Prof Paiman tuh nggak mau ngelaporin namanya Bitor itu. Tapi karena kelewatan gitu. Bahkan mengatakan bahwa Paiman adalah orang yang membuat ijazah, mencetak di pasar pramuka gitu. Ijazahnya palsu 1000% yakin. Makanya dengan berat hati. Jadi yang bukti transfer yang beredar dari media sosial itu benar? Ya itu uang dari Profesor Paiman. Kalau nggak ngapain dia nggak kenal si Bitor mau ngasih uang senilai 20 juta. 15 juta rupiah. 15 juta, gara-gara kurang 5 juta makanya Ini dia ya? ributin. Gara-gara kurang Ya ini 5 betul. Gara-gara kurang 5 juta Ya, dia jadi ributin di tidak ada niat kriminalisasi daripada Pasar Pak Pramuka. Profesor yang adalah mantan wakil menteri desa, termasuk Mas Suryo. Nah, tapi menurut saya ya, makanya saya sedikit kaji. Ya. Kalau bicara tentang kewenangan daripada presiden itu, jangankan hanya bikin ijazah palsu atau apa, ini kan nggak betul. Menyatakan perang pun bisa, membantu sumbangan segala macam, dia punya prerogatif yang punya keistimewaan dia, nggak bisa dituntut seorang presiden. Nah, kalau sudah presiden punya kewibawaan dan kehormatan seperti itu, apalagi sudah ada SP3, ini buat sadar. Ini contoh nih, aku kasih contoh satu nih buat Mas Suryo. Semoga berubah. Ahmad Dhani anaknya nabrak mati 7 orang mati. Farhad Abbas hanya bilang ayah bodoh, kalimat tuh ayah bodoh gitu. Kalau mau dipikir di luar negeri, hakim mogol konyol 20 tahun anak bapaknya, karena anaknya dikasih kunci. Ya sebelum 19 tahun. Saya dihukum. Ya walaupun dihukumnya nggak di penjara ya, tapi dianggap bersalah karena kalimat bodoh. Nah sekarang bagaimana kalian, misalnya Pak Roy adalah mantan menteri dari partai yang sekarang ini mendukung Pak Jokowi gitu. Apa nggak bisa sedikit? Saya sudah bukan orang partai. Ya walaupun, tapi setidaknya kan kualitas Bapak sebagai seorang dokter, kalau bagi saya Pak Roy Suryo ini profesor. Tapi setidaknya berpikirlah Mas. Mas juga, dulu saya nggak mau ribut lagi sama Mas Suryo. Kenapa? Karena saya pikir udah masa lalu lah ribut-ribut ya. Kita kan pengen jadi ya. Makanya saya malam ini saya mudah-mudahan lidah saya ini nggak terselip atau menghina atau merugikan orang. Karena ini persoalan bukan antara Pak Jokowi dengan mereka, tapi antara mereka lagi dengan hukum kira-kira begitu. Antara Mas Roy Suryo dengan hukum, Dokter Tifa, Bung Rismo dengan hukum. Dengan hukum. Bahkan kami juga menggugat perdata. Pak Paiman memberi kuasa. Nah, kita minta agar mereka dinyatakan berbuat. Tapi sebentar, tadi apa yang kemudian disampaikan oleh Bung Taufik, nggak bisa kemudian itu dilakukan proses hukum karena tidak ada pembanding secara yudisial. Ini kan katanya, karena terpengaruh dengan kalimat dari Pak Roy Suryo, bahwa bukti yang diajarkan buktinya fotokopian. Kan sudah dijelaskan sama kawan kita, bahwa ketika orang membuat laporan polisi, walaupun dia bawa aslinya, itu yang disangkas, itu yang kopiannya. Nanti pada saat sudah penyidikan, baru ditanya mana aslinya. Boleh saya itu pun tidak, sebentar Pak. Nah, jadi kan sebenarnya apa yang saya lihat dari orang-orang ini, mulai Egy Sujana, Bang Rui, semua adalah upaya untuk memperolok-olok, mempermalukan Pak Jokowi, mungkin karena dendam politik, betul jadi. Karena mungkin berbeda. Itu tujuan utama yang Anda. Ya, karena caranya itu orang harusnya membuktikan dulu, diam-diam aja. Nanti kalau udah terbukti baru hajar. Kalau ini
Buktinya juga nggak mau ditanya aslinya, Pak Jokowi juga aslinya kan kayak main-main. Sehingga ketika ditanyakan, saya dapat bocoran nih. Dari 50 saksi ahli, apa juga yang Bapak sampaikan juga bukan perbandingan asli, nggak ada kaitan dengan ini. Sehingga Bapak ketika ditanya oleh polisi di penyidikan, nggak bisa jawab, baik Rismon segala nggak bisa jawab. Sehingga unsur memberi pencemaran nama baik, menyebarkan berita dan menghasut itu terbukti. Sehingga status ini oleh para ahli maupun saksi-saksi lainnya dinaikkan menjadi penyidikan. Artinya nggak lama lagi mereka ini akan menjadi tersangka dan dapat dipastikan bahwa mereka akan dihukum. Kalau nggak minta maaf kan kira-kira seperti itu. Nah, makanya saya harapkan mudah-mudahan setelah acara ini saya menyarankan ke teman-teman kita untuk Indonesia lebih baik lagi, minta maaf aja. Ya ke Pak Presiden, Pak Jokowi ke anaknya. Orang jasanya palsu suruh minta maaf. Nggak bisa. Kalau kalian nggak maaf, masalah. Tapi yang terjadi ya, Pak Paiman ini udah siap nih. Kenapa? Karena Pak Paiman itu doktornya asli, profesornya asli. Dihina, dibilang nggak benar, datang ke Unpad ngejek-ngejek. Coba bayangkan udah terima duit lagi, bukan Mas Suryo ya, tapi sih. Nah itu. Maka saya yang udah minta maaf aja, mumpung orangnya itu bilang kalau saya nggak dipermalukan, saya maafin. Jadi bukan mengkriminalisasi orang-orang pintar ini, tapi adalah orang-orang pintar ini, orang-orang besar ini mengecilkan.